Syekh Siti Jenar yang terkenal karena ajaran menunggangi Kaulah Gusti mengundang pro dan kontra di kalangan Wali Songo. Banyak kisah mengklaim bahwa Sunan Kuduslah yang mengakhiri hidupnya, tapi ternyata beberapa naskah menyebutkan sosok berbeda. Apakah yang sebenarnya terjadi di halaman Masjid Cirebon pada hari eksekusi? Legenda tentang klan Sunan Kudus dalam kematian Syekh Siti Jenar membuka pintu pada rahasia besar yang hingga kini tetap diselimuti kabut sejarah. Lalu, bagaimana kisah Sunan Kudus dan para wali lainnya dalam menentukan nasib Syekh Siti Jenar? Jangan lewatkan untuk menggali lebih dalam fakta-fakta unik dan misteri yang menyelimuti tokoh besar. Saksikan hingga akhir dan temukan siapa sebenarnya yang mengeksekusi kematian Syekh Siti Jenar. Ja'far Shadiq, yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus, adalah salah satu tokoh utama dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra Raden Utsman Haji, yang dikenal pula sebagai Sunan Mudung, dari Jipang Panolan, terletak di utara kota Blora, dan Syarifah Dewi Rahil, putri dari Sunan Bonang. Baba Tanah Jawa menceritakan bahwa Raden Utsman Haji, ayah Sunan Kudus, pernah menjadi pemimpin pasukan Majapahit. Saat menjadi Senopati Demak, Sunan Mudung berhadapan dengan Raden Husain atau Adipati Trum dari Majapahit dalam pertempuran yang berakhir dengan gugurnya Sunan Mudung. Kedudukan Senopati Demak tersebut kemudian diwarisi oleh Sunan Kudus. Ibu Sunan Kudus adalah keturunan dari Sunan Bonang, sehingga menjadikannya cucu dari Sunan Bonang dan terhubung dalam silsilah keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, ada berbagai versi mengenai asal-usul Sunan Kudus. Beberapa sumber menyebut beliau sebagai cucu Sunan Ampel, keturunan Persia, atau bahkan asli keturunan Jawa. Meski begitu, versi yang paling diyakini adalah bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Sebagai penyebar Islam, Sunan Kudus dikenal karena pendekatannya yang bijak dan fleksibel dalam berdakwah. Ia mampu mengajak masyarakat non-Islam melalui pendekatan budaya, sehingga agama Islam diterima secara damai oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Pendekatan budaya yang dilakukan Sunan Kudus memiliki daya tarik tersendiri. Misalnya, Sunan Kudus menerapkan larangan menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Selain itu, ia membangun menara masjid bergaya candi, bukan sebagai tempat pemujaan leluhur, tetapi untuk mengumandangkan adzan. Sunan Kudus juga menciptakan padasan atau tempat wudhu dengan 8 pancuran, yang merupakan simbol dari jalan berlipat 8 dalam ajaran Buddha. Di atas pancuran itu, ia menambahkan arca kepala kebo gumeran sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan setempat. Tak hanya itu, dalam tradisi selamatan mitoni, Sunan Kudus tetap mendukung tradisi ini tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Ia mengarahkan doa agar tidak ditujukan kepada dewa, melainkan kepada Allah, dan mengganti harapan para tokoh lokal dengan harapan anak seperti Nabi Yusuf atau Maria, ibu Nabi Isa. Sunan Kudus juga menjadikan acara ini sebagai kesempatan untuk bersedekah. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil menyebarkan Islam secara damai di kalangan masyarakat Jawa. Keberhasilannya juga ditunjang oleh pengalaman belajar dari ayahnya serta beberapa ulama terkenal lainnya, seperti Sunan Ampel, Kiai Telingsing, dan Ki Ageng Nira. Sunan Kudus, atau Ja'far Shadiq, kembali ke tanah Jawa dari Palestina dengan membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Pada tahun 1548 Masehi atau 1956 Hijriah, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di daerah Kudus. Awalnya diberi nama Al-Manar, namun terinspirasi oleh kota suci Al-Quds atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Nama masjid tersebut kemudian diubah menjadi Masjid Al-Aqsa. Nama Kudus sendiri berasal dari Al-Quds yang digunakan sebagai penghormatan terhadap kota suci Yerusalem. Sebelum mendirikan masjid ini, Sunan Kudus sempat tinggal di Baitul Maqdis untuk mendalami ilmu agama. Selama di sana, ia membantu menatasi wabah yang melanda, hingga berhasil menatasinya dengan usahanya yang gigih. Atas jasa ini, ia dianugerahi wewenang khusus oleh Amir Palestina, berupa wilayah yang diabadikan dalam tulisan pada batu bertulisan Arab kuno, yang masih terlihat di atas mihrab Masjid Menara Kudus hingga kini. Dengan kehormatan tersebut, Sunan Kudus kemudian memohon izin kepada Amir untuk membawa wewenang itu ke Pulau Jawa, dan setelah disetujui, ia kembali ke Jawa dan mendirikan Masjid Agung Kudus, yang masih kokoh berdiri di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Namun, peran Sunan Kudus di tanah Jawa tak hanya sebatas dalam bidang agama. Dalam kisah-kisah Baba Jawa dan hikayat Melayu, nama Sunan Kudus pertama kali muncul saat perang jihad yang terjadi antara kerajaan Islam Demak dan kerajaan Hindu Majapahit pada sekitar tahun 1524 hingga 26 Masehi. Dalam pertempuran itu, Sunan Kudus mendampingi ayahnya, Imam keempat Masjid Demak, untuk memimpin pasukan melawan Majapahit. Sayangnya,
Ayahnya gugur dalam pertempuran tersebut, dan posisi imam masjid lalu diwariskan kepadanya. Menurut hikayat Hasanuddin, Sunan Kudus kemudian menjadi imam kelima Masjid Demak pada tahun 1526 hingga 27. Sultan Trenggana dari Demak menugaskan Sunan Kudus untuk memimpin serangan terhadap Majapahit yang berhasil membawa kemenangan bagi kerajaan Demak. Selepas kemenangan itu, Sunan Kudus kembali fokus pada aktivitas keagamaannya di Masjid Demak dan semakin aktif menyebarkan ajaran Islam. Sebagai seorang ulama dan panglima perang Kesultanan Demak, Sunan Kudus memiliki peran besar sebagai anggota Wali Songo. Nama Sunan Kudus begitu lekat di hati masyarakat Muslim di Nusantara, terutama di Tanah Jawa, berdampingan dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Kudus dikenal bukan hanya karena kesalehannya, tetapi juga karena berbagai kisah karomah dan kesaktiannya. Salah satunya adalah posisinya sebagai panglima perang di Kesultanan Demak Bintoro, di mana ia menunjukkan kepiawaian luar biasa di medan pertempuran. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus juga mendalami dakwah dengan pendekatan kearifan lokal, menyentuh budaya masyarakat Jawa dengan penuh apresiasi. Ayahnya, Sunan Mudung, yang merupakan keturunan dari Said Fadal Ali Murtazha, seorang sultan dari Palestina, gugur dalam pertempuran melawan Majapahit. Sepeninggal ayahnya, Sultan Trenggana memerintahkan Sunan Kudus untuk memimpin serangan ke Majapahit, dan melalui kepiawaiannya dalam perang, ia berhasil membawa kemenangan bagi Kesultanan Demak. Setelah kemenangan itu, ia diamanahi misi ke Pengging untuk menyatukan wilayah tersebut dengan Demak dan menasihati Raja Pengging untuk meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Kemenangan Sunan Kudus atas Majapahit memperkuat posisinya di Demak. Sultan Trenggana kemudian menugaskannya untuk memperluas wilayah Demak hingga ke Madura di timur dan Cirebon di barat. Dalam salah satu legenda, Sunan Kudus diberikan sebuah rompi, badong, yang ketika dipukul dapat mengeluarkan ribuan tikus yang membuat pasukan lawan ketakutan. Selesai tugasnya, Sunan Kudus memutuskan untuk pindah ke Kudus, yang saat itu masih dikenal dengan nama Tajuk. Di sana, ia mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Menara Kudus, yang menjadi pusat penyebaran Islam di kota itu. Metode dakwah Sunan Kudus sangat mirip dengan pendekatan Sunan Kalijaga, yakni menggunakan metode Tutwuri Handayani, dengan tidak melakukan perlawanan keras, tetapi memberikan bimbingan dengan penuh kelembutan. Ia tidak menentang budaya setempat secara kasar, namun perlahan-lahan memperkenalkan ajaran Islam dengan menghormati tradisi yang ada. Salah satu contohnya adalah ketika ia mengajarkan masyarakat untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada roh-roh nenek moyang, yang ia sampaikan dengan cara yang bijaksana sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Ketika Sunan Kudus pergi menunaikan ibadah haji, terjadi wabah penyakit di Tanah Arab. Ia berhasil membantu meredakan wabah tersebut, dan sebagai tanda terima kasih, pemerintah setempat ingin memberinya hadiah. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu dari Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai kenang-kenangan. Setibanya di Jawa, kota tempat tinggalnya diberi nama Kudus. Terinspirasi dari nama kota suci tersebut, masjid yang ia bangun pun dikenal sebagai Masjid Menara Kudus, dengan menara khas yang hingga kini menjadi ikon kota tersebut. Salah satu tradisi unik Sunan Kudus dalam menyambut bulan Ramadan adalah acara beduk dandangan, di mana beduk ditabuh bertalu-talu untuk mengundang masyarakat berkumpul di masjid. Tradisi ini terus dilanjutkan hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, dan juga sebagai ajang kebersamaan dalam menyambut bulan suci. Kematian Syekh Siti Jenar memang penuh misteri, dengan berbagai versi cerita yang berkembang seiring waktu. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang tokoh yang berani menyampaikan ajaran spiritual tentang Manunggaling Kawula Gusti, yakni persatuan antara manusia dan Tuhan. Ajaran ini dianggap kontroversial pada masanya, sehingga Dewan Wali Songo, termasuk Sunan Kudus, menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih diterima masyarakat luas. Salah satu versi menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Sunan Kudus dengan keris kaki Kantanaga, yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Konon, saat Sunan Kudus menikamnya, terdengar suara ledakan keras, dan tubuh Syekh Siti Jenar berubah menjadi bunga melati yang harum. Versi ini menggambarkan kematian Syekh Siti Jenar sebagai peristiwa penuh keajaiban, dengan aroma semerbak yang menggantikan jasadnya. Versi lainnya menyebutkan bahwa eksekusi Syekh Siti Jenar dilakukan di Masjid Agung Cirebon, di hadapan halayak ramai, sebagai hukuman atas ajarannya. Ada pula yang menyatakan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah Sultan Demak, Raden Fatah, dengan persetujuan Dewan Wali Songo dan dipimpin oleh Sunan Bonang, dengan Sunan Kalijaga sebagai algojo yang melaksanakan hukuman. Sementara itu, dalam Babat Demak, Syekh Siti Jenar dikisahkan tewas setelah ditikam oleh Sunan Giri. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia mengharap ajalnya atas kemauannya sendiri.
Di versi lain dari babat Anak Jawi, diceritakan bahwa setelah kematiannya, Ruh Syekh Siti Jenar terbang menuju surga, namun jasadnya kembali ke masjid, yang membuat para wali terheran-heran. Dalam Wawacan Sunan Gunung Jati, Pupu ke-39, disebutkan bahwa setelah wafat, jenazah Syekh Siti Jenar dimandikan oleh beberapa sunan, termasuk Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, sebelum dimakamkan di Geraksan atau yang kini dikenal sebagai Pasarian Kemlaten. Sebagian cerita lainnya menyebutkan bahwa jasad Syekh Siti Jenar berubah menjadi seekor anjing, sebuah kisah yang mungkin berasal dari legenda dan mitos untuk menggambarkan pertentangan antara ajarannya dengan pandangan Wali Songo. Setiap kisah ini memberikan warna tersendiri pada sejarah dan legenda Syekh Siti Jenar, menunjukkan bagaimana tokoh ini telah menjadi simbol dari gagasan dan interpretasi spiritual yang memancing berbagai persepsi di masyarakat.